pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sekali lagi kita akan belajar tentang nama Tuhan. Sekali ini kita belajar tentang nama Tuhan yang menyediakan. God the Provider, saya sudah sampaikan itu minggu lalu. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini untuk belajar nama Tuhan yang berbeda. Ya, bahwa Dia Tuhan yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan hari ini. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mampu dan berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari saudara pemirsa, kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Dalam bahasa Ibrani disebut ini sebagai Yahweh Jireh, atau orang Inggris menyebutnya Jehovah Jireh. Saudara pemirsa,
Jangan kita cuma lihat Tuhan yang menyediakan. Mari kita lihat prosesnya, bagaimana Tuhan menyediakannya bagi kita. Mari kita lihat pasal 22 ini, ayat 1, 2, dan 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat di mana tempat yang dikatakan Allah kepadanya. So lihat, pagi-pagi benar subuh ia sudah bangun, malam dia mendengar suara Tuhan. Persembahkan Ishak. Ingat satu hal saudara sekalian, kalau Tuhan bicara kepada kita, jangan pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan mau melihat hati kita. Kalau Tuhan bicara kepada kita, persembahkanlah seluruh gajimu bulan ini kepada Tuhan. Nah, seringkali saya kaget dengan orang yang dia perlu memang, tapi Tuhan bicara begitu kepadanya, dia persembahkan semua. Oh, saya pernah menerima persembahan saudara sekalian itu 150 juta rupiah. 10 berapa ribu dolar, ya, dia persembahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Bukan sedikit uang, 150 juta. Tapi kemudian saya menggunakan uang itu dipersembahkan pada pribadi saya, saudara sekalian, bukan kepada gereja. Kemudian saya menggunakannya untuk membeli kamera dan mempersiapkan pelayanan saya di televisi tahun 2015. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya tidak belikan sesuatu yang untuk pribadi saya sendiri, tapi untuk pelayanan. Jadi bisa, saudara bisa lakukan. Kalau saudara mau. Di sini Abraham, itu sebabnya dia diberkati Tuhan luar biasa. Katanya ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Subuh ia bangun, siapkan segala sesuatu, sampai kayu bakar pun dia bawa, menunjukkan keseriusan dia. Dan dia bawa pisau, pisau yang tajam untuk sembelih Ishak. Dan saudara sekalian, berapa jauh perjalanannya? Saudara perhatikan ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Ada kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, saudara sekalian. Mungkin saya salah dengar. Banyak di antara kita begitu kan? Mungkin saya salah dengar firman Tuhan, jadi saya batalkan sajalah. Tapi Abraham tidak. Satu kali sudah bertekad, tekad itu harus dilanjutkan, bukan hanya mundur, tetapi malahan semakin meningkat tekad saudara sekalian, supaya Tuhan siap memberkati engkau secara luar biasa. Apa yang Tuhan sediakan untuk Abraham? Seekor domba jantan. Kata firman Tuhan, domba jantan tersangkut di semak-semak. Oh, jangan sudah bayangkan semak-semak di Timur Tengah itu sama dengan semak-semak di hutan Kalimantan tempat saya atau di Papua sana. Ndaklah saudara sekalian. Ia semak-semak yang jarang-jarang. Ya, itu sebabnya mengapa kita harus memperhatikan benar bahwa sebenarnya domba jantan itu sudah ada dari tadi. Berkat Tuhan untuk engkau sudah ada di sekitarmu, saudara sekalian. Untuk saya sudah ada di sekitar saya. Tuhan tunggu sampai kita membuktikan diri apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak. Kapan itu nampak? Ketika Abraham mengangkat pisaunya untuk membunuh itu.
untuk membunuh anaknya sendiri. Dan waktu itu tangan Tuhan menahan tangannya. Jangan engkau celakakan anak itu, karena aku tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih dari anak kandungmu sendiri. Itu yang Tuhan tunggu dari kita. Jangan sampai kita mengasihi uang lebih daripada Tuhan, mengasihi orang, bahkan rumah tangga kita sendiri, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak lebih daripada Tuhan. Tidak boleh. Mereka harus menempati urutan kedua. Satu, Tuhan. Dua, keluarga dekat kita, anak, istri, suami, dan anak-anak. Itu yang kedua. Urutan ketiga barulah itu orang yang kita layani. Oh, Pak Pendeta, kakek pendeta salah itu. Kita harus mengasihi orang itu yang kita layani nomor satu. Tidak boleh, salah itu. Saya sudah melayani Tuhan lebih dari 50 tahun. Dan saya tahu bahwa kalau saya mulai mengasihi sesuatu atau seseorang lebih daripada Tuhan, maka pelayanan saya mulai berantakan, tidak bisa diberkati. Perhatikan itu baik-baik hari ini. Percaya bahwa Tuhan Allah sudah menyediakan segala yang terbaik untuk kita, asal kita membuktikan diri mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya, beri kepada kami hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, sehingga setiap hari kami menerima providensia Allah, Tuhan yang menyediakan, Yehova Jireh, Yahweh Jireh, yang menyiapkan segala berkat terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.